Jadi dosen itu berat, Mas. Berat. Tanggung jawabnya besar. Administrasinya terutama. Oke. Ini apply, ini submit, ini. Nah, setuju nggak kalau misalkan ujian nasional ini sudah dihapuskan nih? Emang sering kejadian ya namanya tempat camping ya. Kayaknya kalau yang pada sering-sering camping tahu tuh. Iya. Sering terjadi kayak gini, ada perempuan. Oke. Perempuan itu cantik, panjang rambutnya. Kerjaan lo pastinya dengan adanya dia pasti lebih semangat dong. Tapi ya karena saya merasa belum belajar. Suaranya bikin rahim. Saya kerjaan 100%, di sini 100% dia dibutuhkan 200%. Oh, nanti boleh dibuatkan biografi saya. Saya kecilnya imut ya. Dia dan berhenti. Sambil juga. Titik balik. Dia dan berhenti untuk. Halo, balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke teman-teman semua, kali ini Relung Hati menghadirkan salah satu asisten profesor di salah satu kampus yang main ke sini, main ke studio Relung Hati. Nah, mau menceritakan apa ya kan, keresahan apa yang ada di kakaknya satu ini sampai jauh-jauh datang ke sini untuk mengutarakan keresahannya atau sharing di sini ya kan. Langsung saja kita sambut Mas Luffy ya kan. Thank you Mas Luffy udah hadir ke studio Relung Hati, Mas. Oke. Atas dulu. Nah, jangan terlalu tegang Mas, bukan bukan perkuliahan, betul. Nah, kali ini kita mau bahas tentang mahasiswa baru atau maba, bener nggak Mas? Betul. Nah, gimana keresahan Samen tentang mahasiswa baru ini masuk? Gitu. Saya pikir kita sudah masuk sebagai bangsa yang sudah melek pendidikannya. Betul. Kalau dulu orang-orang tua kita, kakek nenek kita kan mentok sekolah rakyat, ya sekolah rakyat, SD, SMP, yeah. Sampai gitu aja. Mm-hmm. Cuma sekarang sudah era reformasi, minimal kuliah gitu. Kalau gak kuliah tuh kayak kurang gitu. Iya, kayak ada yang kurang memang. Dan pemerintah sendiri juga sudah menyediakan banyak beasiswa. Intinya kalau sekarang yang saya lihat, kuliah itu hanya masalah mau dan tidak saja. Mau dan tidak. Kalau mau jalannya ada banyak. Kalau nggak mau ya dia akan beralih ke hal lain. Dan itu sebenarnya nggak buruk. Maksudnya begini, nggak kuliah nggak apa-apa. Saya berani bilang begitu karena jalan orang itu pada dasarnya berbeda. Masing-masing berbeda, betul. Ada yang kerja. Karena sukses nggak harus dengan kuliah. Ada yang langsung kerja kemana, buka bisnis apa. Betul. Pilihannya masing-masing. Yang intinya itu tidak menutup kemungkinan untuk kita sukses tanpa harus kuliah. Nah, gitu. Cuma kalau kita mengikuti jalan yang seperti itu, biasanya memang sudah punya passion, punya basic atau dari keluarga. Latar belakang keluarga. Betul. Yang sudah punya usaha. Jadi dia tinggal lanjut aja, tinggal loncat aja gitu. Tinggal loncat aja. Tapi kalau belum punya seperti itu, maka bisa jadi jalan hidupnya itu ditemukan ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi. Betul, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan studi yang di situ prodinya yang mungkin bisa mengasah kemampuannya bisa lebih jauh lebih baik lagi. Intinya kuliah kan untuk memperdalam apa yang menjadi kemampuannya dan menambah ilmu ya kan. Betul. Ditambah bonusnya itu adalah relasi, bener kan? Gitu. Nah, keresahan apa yang menjadi Mas Luffy kesini untuk sharing dengan saya nih, ya kan? Gitu. Pertama kita ke maba dulu ya. Mahasiswa baru. Atau mahasiswa kan abu-abu. Nanti ada kupu-kupu, kura-kura bapaknya. Kalau kupu-kupu kuliah pulang. Kalau kura-kura kuliah rapat. Oh iya. Jadi kira-kira tipe-tipenya seperti itulah. Nah, kalau maba ya, kita bicara maba, itu maka kita bicara tentang fase peralihan dari SMA ke jenjang kuliah. Kita tahu lah, kita sama-sama sudah pernah kuliah. Betul, dari remaja ke dewasa.
gitu. Kita sudah disetting masuk jam pagi, pulang, ada yang pulang siang, ada yang pulang sore kan gitu. Iya, ada yang jamnya siang, pulang malam, gitu. Dengan paket mata pelajaran yang seperti itu. Betul. Masuk kuliah biasanya lebih fleksibel. Lebih fleksibel, tergantung dosennya. Tergantung dosen, tergantung pemilihan. Kalau istilahnya kita KRS kan. Iya. Nah, nyari-nyari mata kuliah sendiri. Betul. Jadi kita lebih bebas di dunia kampus. Nggak padat pada saat zaman sekolah dulu, yang dia TET jam 7 masuk, jam 12 pulang, jam 2 pulang kayak gitu kan. Betul. Dan di fase ini maba itu biasanya ada beberapa lah yang mengalami ya istilahnya itu culture shock ya. Yang awalnya itu tertata, kemudian dia harus menata dirinya sendiri. Oke. Dan salah satu problem yang ada di dalam itu masalah akademiknya itu sendiri. Maksudnya begini. Gimana itu, Mas? Kalau dulu kita sekolah itu kan kita ada buku ajar ya kan. Kalau dulu istilahnya itu salah satunya itu LKS. Iya, lembar kerja siswa, bener nggak ya kan? Ya, LKS. Masih zamanku itu soalnya. Terus ada guru masing-masing dan seterusnya. Betul. Masuk kuliah itu sudah lebih, kita diajak untuk lebih dewasa. Oke. Milihnya sudah dibebaskan. Yap. Dan di sana biasanya dosen itu hanya masuk di kelas itu ya ngasih tugas. Oke. Kita ya mengerjakan ada yang mengerjakan di kafe lah, di kos lah, segala macam. Jadi fleksibel banget ya kan. Fleksibilitas seperti itu justru kita melihatnya sebagai sebuah kemerdekaan. Iya, jadi kayak lebih males ya kayaknya. Nah, itu. Kemerdekaan justru yang membuat kita itu menjadi lebih susah menakar diri sendiri. Maksudnya begini, ada nggak di kampus atau di mana lah kita bisa cek mahasiswa yang benar-benar diajari untuk membuat semacam makalah atau jurnal ilmiah, ada nggak yang ngajari? Nah itu belum tahu juga sih. Ya kan? Kita disuruh belajar sendiri. Jadi tugas dari dosen, jelek, kamu mau nggak mau, saya harus tahu ini sudah jadi. Biasanya kan cuma gitu. Jadi istilahnya MPC ya, gue piye caranya. Jadi hanya kita hanya dapat tema. Sedangkan pendampingan pembimbingannya sebenarnya secara sistem ada namanya wali dosen ya kan. Iya betul. Cuma secara realita di lapangan tidak berlaku sebagaimana mestinya. Artinya mahasiswa itu ya nyari-nyari sendiri. Dengan cara dia sendiri. Dengan cara dia sendiri, dengan pakem ilmu yang kita gak tahu seberapa, standarisasinya kayak gimana. Pokoknya bebas, terserah lah dia bagaimana tugas itu bisa selesai gitu ya Mas ya. Dan akhirnya tahu-tahu di kelas sudah direvisi aja. Oh ini gak bener, ini gini. Tanpa dia tahu prosesnya. Dan sesekali dosen itu sendiri juga gak mengarahkan. Kamu besok ini ya, besok ini ya gitu. Itu jarang lah seperti itu. Karena ya kendalanya sendiri juga banyak. Pertama apa tuh Mas? Muridnya sangat banyak, mahasiswanya sangat banyak. Sangat banyak, terkendala SKS, waktu, kelas. Dan kita perlu tahu, karena saya asisten ya. Jadi dosen itu berat Mas. Berat. Tanggung jawabnya besar. Administrasinya terutama. Ini apply ini, submit ini. Wah, saya itu kok segini banyak ya ternyata ya. Jadi seringkali kalau kita dalam sudut pandang mahasiswa, kita melihat dosen itu kayak happy aja gitu loh. Betul. Masuk nanti terus gajian dan seterusnya. Tapi ternyata di belakang sama saja. Iya sangat ribet banget. Iya sama pusingnya ternyata. Dan itulah lebih pusing daripada mahasiswanya kayaknya. Iya bisa jadi. Apalagi kalau sudah dosen yang ngajar misalnya prodi tertentu, itu S2, S3 itu tambah bebannya. Iya. Tapi memang benar sih Mas, kalau saya boleh nanggepin, karena kalau misalkan kita masih SD, sekolah dasar, namanya sekolah dasar. Jadi ibarat kita masih di dulang ya kan. SMP kita sudah mulai merangkak ya kan. Di situ mulai ada tugas-tugas dan lain sebagainya yang ya lebih sulit daripada SD. SMA kita dituntut untuk udah mulai mandiri dan berkepemimpinan. Nah, di Yona di mana kita kuliah itu kayaknya kita sudah diminta untuk
pure mandiri karena itu peralihan dari remaja menuju dewasa. Makanya di kuliah itu memang dibebaskan sekali bagaimana mereka mempressure diri mereka untuk bisa maju ya caramu sendiri gitu. Bukan mengikuti dengan guru dosennya gitu. Betul. Syukur kalau ketemu dengan dosen yang pressure-nya tinggi. Tapi malah biasanya mahasiswa malah kayak nggak mau banget ya kan. Pasti mahasiswa pada cari yang dosen-dosennya enak, fleksibel, bebas tanpa ada ini. Kayaknya lebih banyak yang kayak gitu. Padahal itu malah melemahkan dayanya dia untuk dia pressure dirinya sendiri. Kalau orang yang biasa terpressure akan longgar kayak gitu. Tapi kalau orang yang tidak biasa terpressure dapat yang kayak gitu ya bisa lempeng-lempeng aja gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan Mas Lutfi setuju yang mana nih? Dosen dengan banyaknya pressure atau dosen dengan santai, fleksibel dengan sedikit pressure? Saya pernah ngobrol sama dosen salah satu PTN di Solo. Oke. Beliau tuh bilang gini, di mata kuliah saya itu bukan tugas makalah biasa, beliau bilang. Tapi ada semacam list buku. Bukan buku biasa, kitab. Kitab bahasa Arab dan itu mereka harus tuntas selesai baca itu semua. Jadi kurikulum dari beliau itu beneran bagus. Outputnya itu bagus. Karena ini materinya bukan materi biasa gitu loh. Jadi udah padat banget gitu. Padat banget. Nah, saya tanya, "Loh, Pak, emang kayak gini bisa diterapkan di semua perguruan tinggi?" Saya tanya gitu. Beliau jawab, "Tidak bisa." Alasannya apa, Mas? Bisa kalau masuknya seleksinya ketat. Beda dengan sekarang kayaknya. Beda dengan sekarang. Jadi gini, beliau itu membuat contoh begini. Prodi beliau itu peminatnya itu katakanlah 10.000. Peminat pendaftaran. Yang diterima katakanlah 120. Itu berarti berapa banding berapa itu untuk saling menjegal biar masuk ke sana. Betul. Artinya filternya sangat-sangat ketat kan. Nah, ketika masuk otaknya sudah super semua kan seperti itu. Betul. Dikasih materi seperti itu mereka bisa. Dan outputnya juga lebih lebih maksimal gitu loh. Tapi kalau beliau juga pernah mencoba kurikulum yang ini, model ini di angkatan lain, di fakultas lain dengan filter yang tidak terlalu ketat, semua bisa masuk. Itu gak jalan. Jadi memang sesekali kita punya sistem yang bisa diterapkan. SDM-nya bagus. Betul. Tapi siswanya yang kurang. Sesekali gitu. Jadi SDM-nya bagus tapi mahasiswanya kurang. Jadi cuma sedikit aja. Tapi bagus tuh nanti lulusannya. Biasanya kayak gitu. Fungsinya kurang bisa mengikuti itu. Kurang bisa mengikuti. Oke. Tapi kadang juga ada yang masalahnya di dosen itu sendiri yang tidak bisa menerapkan sistem dengan maksimal. Jadi memang masalah kita tuh banyak. Untuk banyak menjadi sekali. Dosen itu. Tidak hanya dosen, perguruan tinggi, pendidikan secara luas. Untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana mandat UUD 45. Itu dalam ini kayaknya. Itu bukan tugas 1-2 orang. Betul. Dari atas ke bawah semuanya harus kena. Contohnya tadi ada kurikulum bagus. Bacaannya bagus. Dosennya oke. Siswanya tanda tanya. Siswanya sudah terpilih. Dosennya tanda tanya. Kadang kedua-duanya ada. Ruang kelasnya enggak terpenuhi. Nah, itu memang sesekali seperti itu. Jadi untuk mensinkronasikan itu biasanya sangat susah berarti. Susah antara dosen, lingkup atau kampusnya, kemudian juga mahasiswanya gitu. Nah, berarti itu yang menjadi alasan Mas Lutfi juga. Kenapa Mas Lutfi enggak mau ambil menjadi dosen? Karena udah jadi asisten profesor, tahu bahwasanya dosen seperti itu. Jadi Mas Lutfi enggak mau naik ke jenjang dosen itu atau jadi pengajar. Ya, jadi dosen tidaknya itu masa depan saja lah. Betul. Nanti aja. Tapi ada pemikiran untuk kesana nggak? Saya pengen. Ada angan-angan buat kesana? Kalau angan-angan ada, tetap ada. Entah itu dosen kah di perguruan tinggi atau jadi di sekolah. Kita nggak tahu. Yang penting saya pengen ikut lah berkontribusi di dunia pendidikan. Betul. Karena saya melihat
lebih dalam di sini. Ternyata di dalam itu tidak sederhana itu dan tidak seindah yang dibayangkan. Problemnya ternyata abstrak sekali dan banyak sekali kepingan yang perlu kita atur bersama. Dari mahasiswa juga harus mengerti dosennya. Begitu sebaliknya. Dan harus saling mengerti. Dan juga kita perlu kurikulum kita itu juga lagi-lagi tidak bebas dari dalam tanda kutip kepentingan pribadi. Bukan atau pribadi lagi, politik. Ya termasuk. Maksudnya gini, dulu zaman kita ada UN, ya kan? Ada ujian nasional, betul. Zaman saya itu susah banget. Kalau nggak salah, kalau zaman saya dulu masih ada 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran atau 6 mata pelajaran bro buat kita bro? Oh iya, ujian nasional. IPA, IPS. Kalau SMA IPS. Ada IPS ya? Oke. Kalau STM 4. Oh, lu STM ya? Ya itu. Jadi ada 5 lah. Kalau saya juga ada 5 kalau nggak salah gitu. Dan itu kita bener-bener fokus satu mata pelajaran kayak gitu kan. Ya ada bahasa Inggris kan ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Gitu. Gitu. Sedangkan IPA itu terbagi fisika, kimia, biologi. Ya kan? Terus IPS ada ekonomi, sejarah. Oh, sendiri itu. Sejarah sama satunya apa ya? Lupa saya. Itu ada. Kalau matematika udah terlanjur banyak sih. Gitu. Bahasa Indonesia ya gitu-gitu aja, bahasa Inggris ya tentang itu aja sih. Ya, sebentar. Dulu jurusan apa? IPA saya. IPA, anak IPA berarti. Anak IPA. Tapi kumpulku sama anak-anak IPS. Enggak, jadi katanya anak IPA culun atau gimana? Enggak, dulu kumpul saya sama anak IPS. Gitu. Kalau ditanya boleh juga. Karena dulu di OSIS juga kan, gitu. Kena OSIS berarti. Iya. Ya nilai dari guru lah. Enggak tanya saya ini anak apa? Nah, kalau Mas Luffy anak bahasa coy. Bahasa. Sastra berarti ya. Oh iya, ada sastranya. Betul kan. UN-nya kan ada sastranya kan zaman dulu itu. Kenapa milih bahasa dulu? Ya tinggal masuk aja. IPA kayaknya kok nggak mampu ya kan. IPS sudah penuh ya udah bahasa aja gitu. lebih bisa masuk gitu ya. Iya, bahasa kan fondasi semuanya. Iya, betul. Di tempat saya cuma ada IPA sama IPS aja mas soalnya. Jadi kalau nggak bisa masuk IPA ya pasti langsung ke IPS. Ya bukan berarti IPS buangan dari IPA, enggak. Ya sedikit banyak anak-anak pasti memilih di IPA gitu. Ya nggak tahu, zaman dulu kayak keren gitu aja sih milih IPA gitu kan kayaknya ya kan. It's so cool gitu kayaknya bisa milih IPA gitu. Itu kira-kira sekarang masih nggak ya? Nah masih nggak ya zaman sekarang bisa milih kayak gitu ya kan. Dulu itu kalau misalkan cari cowok biasanya cewek-ceweknya itu milih anak-anak IPA. Ya biasanya pintar, keren ya, walaupun nggak pintar-pintar banget sih ya. Cuma kayaknya IPA lebih utama daripada IPS. Tapi kalau misalkan yang cari yang lebih bukan nakal ya, lebih kayak bebas dan lain sebagainya ya milih di IPS. Tapi teman-teman saya anak-anak IPS gitu. Karena teman-teman OSIS saya itu kebanyakan anak IPS. Kalau bicara masa lalu sekarang kok udah beda kan? Nah, gitu. Kok beda? Sekarang udah nggak ada ujian nasional. Iya kan? Nah, setuju nggak kalau misalkan ujian nasional ini sudah dihapuskan nih? Sudah dihapus? Iya, sudah dihapus kan? Ya, setuju nggak tuh? Kalau saya enggak. Kenapa tuh alasannya mas? Karena ujian nasional meskipun memang kita akui sangat kejam ya. Masa 3 tahun sekolah cuma ditentuin beberapa hari sama ya kan? Dengan ujian nasional. Betul. Kan kita sering dengar perkataan seperti itu. Betul. Kayak gak adil aja gitu loh. Masa 3 tahun kepotong sama 5 hari. Kalau kita kan zaman kita 5 hari kan, 5 hari tersebut. Jadi seolah-olah hanya pakem di satu itu saja, hasil itu saja, tidak melihat faktor yang lain gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain setelah ujian nasional dihapus, kemudian kriteria kita melihat potensi akademik siswa itu pakai apa? Nah itu. Coba pakai apa nih sekarang? Pakai apa sekarang? Ya kan. Nilai kasih sayang kayaknya mas. Iya bisa jadi. Atau barangkali followers oh iya, selebgram. Kalau dia selebgram bisa langsung masuk kan? Gitu. Atau yang deket sama wali kelasnya, tiap hari mampir. Atau mungkin absen. Iya, absen walaupun di situ tidur. Jadi makin susah malah, karena kita lebih mengedepankan rasa kasihan.
Iya betul. Nilai kasihan yang membawa menjadi grade-nya nggak tahu ini bisa turun atau bisa naik, tapi naik dari sisi mananya nih, ya kan gitu. Tapi feel-nya dapat itu pada saat kita ujian nasional, Mas. Dimana kita pernah ngerasain puasa Senin Kemis, kan? ya kan, yang dulu nakal dia bisa ya, jalan lurus, ya kan, tiba-tiba jadi ahli ibadah dia. jadi ahli ibadah, yang biasanya jalan sama apa namanya ceweknya jadi berhenti, ya mau kan? fokus dulu. Jadi putus itu gara-gara aku mau fokus ujian nasional ya gitu, ya kan, biasanya kayak gitu. Dan setelah ujian nasional kayak kita benar-benar keluar dari zona namanya di kerangkeng gitu, bener gak sih? Jadi kita benar-benar keluar, kita bebas, ya kan, mau ngapain aja, mau jungkir balik kayak apa, kayak di sekolah itu udah kayak senior banget gitu. Jadi datang cuma udah main aja, main basket. Kalau dulu main basket, main volley, main apa namanya sepak bola, udah terus habis itu pulang. Dan kayak memang bener-bener kayak raja gitu loh. Ya karena memang sudah berjuang sekeras itu. Betul. Dan itu mempertaruhkan nama sekolah masing-masing. Betul. Ya kan. Satu jelek, sekolah kena. Bener nggak? Zaman Jadi, dulu kan kayak gitu. Bebannya bukan beban pribadi lagi. Betul. Gitu. Sekolah pun juga pernah beban gitu. Jadi seluruh pihak itu berjuang. Betul. Dari sekolahnya berjuang, istighosah bersama, bimbel bareng yang sampai pulang malam, ya kan. Kemudian siswanya juga beli buku paket lah, apalah, latihan lah. Betul. Banyak stres gitu loh. Orang tuanya juga stres juga. Stres karena mempertaruhkan juga nama keluarga di situ. Gitu loh. Tapi sekarang apa coba? Sekarang apa? Tiba-tiba lulus saja. Iya. Adik saya itu tiba-tiba lulus. Tiba-tiba lulus udah nggak ada tahu gitu. Ya. Sensasinya di mana gitu kan? Jadi memang sudah beda. Sudah beda. Ya kita sebagai generasi lama, generasi dahulu lah. Itu sudah merasakan seperti itu yang tidak dirasakan oleh generasi sekarang. Betul. Vibe-nya nggak dapat mereka pasti. Vibe-nya di mana kita bisa coret-coret walaupun itu sebenarnya nggak boleh ya, ya kan. Tapi di situ adalah feel-nya di mana kita bisa benar-benar senang-senang sama teman-teman gitu. Yang awalnya kita nggak akrab jadi akrab, bener nggak pada saat terakhir? Karena itu adalah momen terakhir di mana kita bertemu sama teman kita. Betul. Ya kan. Bahkan tanda tangan teman-teman saya masih ada di baju saya SMA, Mas. Iya. Kenangan banget ya. Kenangan banget gitu. Itu seru. Seru banget. Coba Nana sekarang dapat nggak dengan momen seperti itu? Tapi bukan momen di situ yang kita bahas, tapi bagaimana kualitas setelah itu, betul nggak? Itu loh. Kualitas itu kan lahir setelah adanya suatu proses. Betul. Kalau prosesnya itu terlalu longgar, terlalu banyak maaf ya, terlalu banyak apa itu namanya, ya kelonggaran seperti itu, maka outputnya juga akan dipertanyakan. Oke. Katakanlah begini. Merek HP itu dianggap sebagai merek yang begitu prestisius. Karena kalau ada cacat sedikit dia langsung bisa diganti garansi. Betul. Dia benar-benar menjaga dan proses produksinya juga ketat banget. Betul. Makanan itu kalau bisa masuk katakanlah ke supermarket itu kan nggak semua makanan kan. Pasti ada melewati fase-fase QC, quality control. Ya kan. Harus seperti itu. Betul. Coba kalau kita bayangkan saja supermarket itu nggak ada seperti itu. Nggak ada quality controlnya, nggak ada apa sidak dari MUI-nya, masalah kehalalannya, semuanya bisa masuk. Kita bayangkan saja. Baik halal haram semuanya bisa masuk. Busuk segar semua masuk. Dengan embel-embel mensupport UMKM, mensupport pertumbuhan ekonomi. Apakah itu adil dengan efek yang nanti akan kita terima? Kayaknya enggak sih. Ya kan? Jadi memang kita ini masih sering bicara soal kasihan ini anaknya begini, kasihan ini kok terlalu keras belajarnya. Tapi lebih kasihan kalau misalkan dia lulus tapi nggak bisa apa-apa. Nah itu, apa gak kita sering dengar ya kan? Sering dengar di Finlandia katanya nggak ada UN. Ya kan? Tapi negara maju. Dan memang mereka tahu. Harus apa? Gitu. Secara ramuan kurikulum sudah mapan. Sedangkan Cina enggak. Kita kalau melihat ujiannya Cina, pressure-nya tinggi. Wow, ngeri banget. Ngeri memang. Karena Cina itu memiliki prinsip kalau belajarnya enggak tekun, sudah mati sudah. Betul. Artinya itu memompa semangatnya untuk
saya nggak boleh malas hari ini. Iya, bahkan anak-anak kecil aja udah banyak sekali yang kegiatannya. Aku lihat di scroll TikTok dan lain sebagainya. Bahkan mereka dibatasi loh, bahkan main gadget aja. Ya kan, di negara mereka satu-satunya negara. Iya. Gitu. Makanya ketegasan itu kuncinya. Dan hari Dari ini pemerintah. kita mulai gak tegas. Oke. Kita mulai gak tegas. Iya. Yang termasuk ada kebijakan terbaru, Iya. katanya skripsi dihapus. Nah, ini. Skripsi dihapus. Tadi UN. Oke. Sekarang skripsi. Nah, Wah, bisa apa lagi nih? dan yang jadi pengaruh nantinya faktor terbesar adalah misalkan skripsi dihapus, kelulusan semakin tinggi namun SDM nggak tahu bisa semakin tinggi atau semakin rendah. Ya sama tadi seperti UN tadi. Nah, itu. Filternya tanda tanya akhirnya. Betul. Dan lapangan kerja semakin menyempit. Hmm. Nah, oke. Mungkin kita akan nantikan di sambungan video selanjutnya. Tunggu di video selanjutnya. Thank you.